Musim pemilu datang lagi. Saya jadi ingat PKI ketika musim pemilu datang. Saya juga ingat bagaimana kampanye-kampanye yang mereka lakukan. Di video Jas Merah kali ini, saya mengajak kalian semua melihat dari jarak yang sangat dekat sekali, bagaimana PKI bersikap, bagaimana PKI bermain dalam kontestasi bernama pemilihan umum. Baik, kita menuju ke pemilu 55. Sejarah selalu menyebut daftar 4 besar pemenang pemilu. Juara 1 TNI, juara 2 Masyumi, juara 3 NU, 4 PKI. Itu selalu diulang-ulang tuh. Di atas kertas, PKI sepertinya memang sulit sekali bisa tembus 5 besar karena faktor Madiun 48. Partai seperti kapal besar yang geladaknya secara keseluruhan rusak parah. Tapi sejarah mencatat PKI bisa leading. Apa rahasianya? Bagaimana ceritanya? Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partai Clear Warung Arsip, Jas Merah Mojok. Inilah episode menangkan ketua DNID di Dapil Jateng. Seni berpemilu ala PKI. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Kita memulai episode ini dengan pertanyaan. Pertanyaannya gini, bagaimana PKI memenangkan gelanggang pemilu di Jawa Tengah pada pemilu 55? Saya ajak kalian semua memulainya dari penjelasan yang paling gampang dulu, ke angka-angka, dan kita menuju ke Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta itu terdiri dari Solo, ya, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Salatiga, Boyolali, dan Klaten. Di Karesidenan Surakarta, saudara sekalian, PKI itu meraup 747.000 suara. Ini kemenangan yang sangat-sangat besar. Betul, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, PKI kalah. Di Wonogiri misalnya, PKI itu urutan kedua. Nomor satunya disabet oleh PNI. Selisihnya dikit aja. Di Karanganyar, 253 TPS, 253 TPS, PKI juga kalah dari PNI yang menjadi jawara. Juga di Sragen, PKI diparkir di urutan ketiga, di bawah PNI dan Masyumi. Tapi di Surakarta, di Boyolali, di Klaten, boleh dibilang PKI menang mutlak. Suara disapu bersih, clear and clean, mengkilat bos. Kota Solo, itu PKI menang di atas 50% suara dari 233 TPS. Boyolali, wah, luar biasa fantastiknya. Bayangkan PKI di Boyolali itu bisa leading hampir 80% suara dari 520-an TPS. Bagaimana dengan Klaten? Udah nggak usah dibilang kalau Klaten. Merahnya Solo, saya kira menjadi pembuktian kuantitatif zaman bergerak bahwa Karesidenan Surakarta adalah bumi yang subur melahirkan model pembangkang semacam Marco Kartodikromo, semacam Haji Misbah, dan lain sebagainya. Terus gimana dong dengan PKI di Karesidenan Semarang? Nah, ini masih di Dapil Jateng ya. Di seluruh Karesidenan Semarang, PKI itu melenggang 60% suara, bayangkan tuh. Suara PKI itu 478.000, sementara bandingannya gitu ya. PNI yang urutan 2 cuma dapat 200-an loh. Kan jomplang sekali tuh. Kota besar Semarang misalnya, PKI itu mendapat hampir 100.000 suara. Disusul PNI yang hanya 21.000 dan NU 18.000. PSI-nya Syahrir itu dapatnya masih upil
nggak usah disebut, malu. Kan terlihat betul betapa dominannya PKI ini. Kota Salatiga itu berkibar dengan 12.000 suara. Dan PNI serta NU masing-masing berbagi suara recehan itu. PNI dapat 2.000, ya, NU dapat 1.000. Kendal dan Demak, ya kalau dua kota ini memang PKI longsor ke urutan ketiga ya. Demak seperti biasa disapu bersih oleh NU, buminya para wali. Tapi jangan dibilang dengan Purwodadi, PKI menang di atas 50% dari NU dan PNI. Pertanyaannya, gimana PKI bisa menang besar di daerah-daerah yang sebut saja dapil Jateng ini? Ini di luar soal sejarah ya, bahwa PKI itu lahir di Jawa Tengah. Bahwa ari-ari partai ini, pergerakan ini, bahwa tali pusar pergerakannya mengakar dan seterusnya gitu di Jawa Tengah. Politik itu dinamis ya. Politik elektoral itu macam pemilu 55 itu kan nggak semata ditentukan oleh kemegahan sejarah masa lampau. Kemenangan politik itu ditentukan oleh mereka yang mengurus partai di hari itu, di masa itu. Konkretnya, bagaimana seni pemenangan pemilu ini dikerjakan oleh politisi dan pegiat PKI, Komite Daerah Besar Jawa Tengah. Untuk sampai ke sana teman-teman sekalian, sumber utama kita tentu saja mendengarkan suara dan kesaksian mereka yang mengurusi PKI di Komite Daerah Besar atau CDB Jawa Tengah. Sebelumnya namanya itu Profkom, Provinsi Komite gitu, PC gitu. Jogja itu misalnya ya, itu bukan CDB seperti Jateng, walau provinsi. Jogja disebutnya itu adalah Komite Daerah Jogja. Untuk wilayah kota kabupaten, struktur PKI dinamakan Komite Seksi atau CS. Klaten misalnya, Salatiga misalnya, atau Boyolali namanya CS. Jadi kota Semarang itu CS, Komite Seksi. Mari kita panggil sepotong nama untuk bersaksi soal seni memenangkan pemilu di Dapil Jateng. Namanya sederhana sekali ya, satu kata itu loh, Siswoyo. Kalian dalam sejarah nggak pernah dengar nama ini. Siswoyo ini teman-teman sekalian adalah sekretaris CDB Jawa Tengah, Sentral Daerah Besar Jawa Tengah. Dan biografi dan kesaksiannya sudah terbit. Judulnya adalah Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri, Memoir Anggota Sekretariat CC PKI. Penulisnya adalah Joko Waskito, masih ada hubungan saudara ini ya. Dan seperti biasa, penerbitnya adalah Ultimus Bandung. Salam sembah untuk Bilven Sandalista. Siswoyo ini dalam sejarah PKI, teman-teman sekalian, identik sebagai pemikir organis dunia pendidikan kader di tubuh PKI. Kalau saya boleh berandai-andai dalam sejarah, sebenarnya nggak boleh ya. Seandainya genosida politik 65 itu nggak ada, kemungkinan pengganti Menteri Pendidikan Priyono itu adalah ya Siswoyo ini. Dia tangan kanan bukan tangan kanan ya, tangan kiri pendidikan Soekarno. Salah satu model pendidikan yang dicetuskan oleh Siswoyo saat duduk di kursi Komite Sentral PKI adalah Universitas Rakyat. Jadi PKI ini membuat unrah di mana-mana teman-teman sekalian. Model pendidikan ala PKI ini siswanya itu adalah manusia dewasa. Jadi nggak mungkin anak siswa-siswa yang berumur masih belia itu. Yuk ada petani, ada nelayan, buruh. Unrah ini semacam sekolah mobile gitu, kampus mobile gitu. Siswa nggak boleh meninggalkan medan kerjanya. Apalagi nyebrang jauh ya ke Pulau Jawa, ke Jogja, ke Malang, atau ke Bandung, ke Jakarta untuk kuliah gitu. Jangan alasan karena kuliah, si tani ini meninggalkan lahan garapan. Kira-kira begitulah prinsip yang coba
dipakai oleh UNRWA ini. Nggak boleh. Nah, yang justru aktif bergerak itu adalah gurunya. Gitu. Pernah ingat model Indonesia Mengajar? Nah, itu Universitas Rakyat itu, UNRWA itu. Di situ ada nama Siswoyo sebagai pemikirnya yang membuat model kurikulumnya. Oke, lupakanlah yang tadi itu ya, UNRWA segala macam itu. Kita balik lagi ke soal pemilu. Siswoyo ini bercerita bahwa dalam kontestasi pemilihan umum yang demokratis, semua partai itu berharap pada satu titik, menang. Paling enggak ada keyakinan suatu daerah harus yakin bisa meloloskan kandidat terbaiknya. Apalagi kalau kandidat itu adalah seorang ketua partai, dalam hal ini DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Malu dong kalau muncul kabar ketua partai kalah tempur dalam pemilu alias nggak lolos. Taruh di mana muka? Bisa habis itu dirujak, bisa habis dibully lawan-lawan politik gitu. Maka PKI Sentral Daerah Besar Jateng pasang badan. Nah, ini sekaligus mereka ingin menguji bahwa Jateng adalah basis. Nggak hanya sifatnya kualitatif, nggak hanya ada dalam bungkus cerita historis, tapi juga kuantitatif. Tapi juga ada dalam perolehan jumlah suara. Bukan cuma PKI berpikir begini ya, PSI juga, semua partai lah begitu. Tapi bukan PSI yang di sini ya, PSI yang di sono. PSI yang jauh udah. Nggak asal loh mereka naruh ketumnya itu di sebuah dapil. Nggak mungkin misalnya Sultan Syahrir misalnya ditaruh di dapil Jateng atau dapil Jatim atau Jabar gitu. Bisa anyep, bisa habis ya dirujak itu. Sultan Syahrir loh, bisa gagal, bayangkan itu. Terus Syahrir ditempatkan di dapil mana oleh PSI gitu. Nusa Tenggara. Bayangkan itu ya. Kalian nggak pernah menduga tuh. Sunda kecil istilah Soekarno. Kembali ke PKI. Ketua DN Aidit lalu diputuskan maju dalam pemilu 55 lewat dapil Jateng. Alasan memilih Jateng karena ya itu tadi, potensi kader. Baik potensi historis maupun potensi revolusioner hari ini. Target mereka adalah, target CDB Jateng, mendulang 2,5 juta suara. Dan itu bukan pekerjaan yang sulit. Potensi kader jaminannya. Semua yang potensial itu kemudian diturunkan semuanya ke basis. Diturunkan semuanya ke desa-desa. Berpikir jenius, tetapi eksekusi tetap sederhana. Ide harus berporos pada target tinggi yang hendak dicapai. Tetapi kosnya haruslah murah. Target tinggi, ongkos murah. Kira-kira begitulah. Sederhana, efektif, murah. Nah, jadilah manifest pemilihan umum yang dikeluarkan PKI di Kongres kelima tahun 54 diterjemahkan oleh komite seksi oleh CS gitu. Prinsipnya itu ya, harus cerdik, sederhana, efektif, murah. Itu 4 itu. Mari kita ke komite seksi Klaten, CS Klaten. PKI Klaten tahu betul sungai atau dunia air adalah sumber kehidupan, sumber aktivitas masyarakat. Kalau sekarang Klaten, teman-teman atau Anda semua mengenalnya dengan pariwisata airnya itu sudah disadari PKI sejak lama sekali. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkan sumber daya air ini untuk apa? Untuk memenangkan suara pemilu gitu. PKI memanfaatkan DAS atau DAS, daerah aliran sungai, untuk berkampanye diam, senyap. Maksudnya gimana Gusmo?
Maksudnya adalah mereka bikin semacam rakit bambu. Di rakit itu ditancapkan macam-macam tulisan, dan tentu saja yang terbesar dan terpenting adalah gambar Palu Arit. Rakit itu kemudian dihanyutkan gitu dari hulu gitu, di atas gitu, menyapa satu kampung demi satu kampung. Bayangkan sepanjang sungai, sambil mandi atau mencuci atau sedang ngaso di pinggir sungai, warga disapa oleh Palu Arit dari atas rakit. Nggak ada suara hidup anu, hidup inu, nggak ada. Lewat aja itu rakit. Palu Arit di atas rakit, hanya nunuk lewat aja dia. Lihat, murah, efektif, dan nol resiko. Bayangkan, nol resiko. Nggak ada mungkin pertarungan, pertempuran, perang di jalan, nggak ada. Murah, nol resiko. Terus, bagaimana dengan CS atau Komite Seksi Semarang misalnya? Atau CS Kendal, CS Pekalongan? PKI memakai politik layang-layang. Layang-layang di sini teman-teman sekalian, dalam pengertian yang sesungguhnya loh ya. Bukan konotatif, pengertian yang denotatif. Apalagi kayak cerita film perselingkuhan keluarga itu. Apa namanya judulnya? Hah? Layang-layang putus gitu. Ini politik layang-layang ala PKI, bukan layang-layang putus itu. Kok bisa? Jadi, teman-teman sekalian, ada ribuan layang-layang disiapkan oleh kader. Tapi syarat lain harus mendukung juga ya. Harus ada angin siang, paling nggak angin sore yang mesti kenceng gitu. Nah, ribuan layang-layang yang udah dikumpul dibikin itu, kemudian digambari Palu Arit. Dan layang-layang itu lalu diulur setinggi-tingginya. Kemudian potong, lepas. PKI memasrahkan layang-layang mereka kepada angin sore. Memasrahkan kepada angin membawa layang-layang Palu Arit itu kepada rakyat. Ajaib saudara sekalian. Sangat ajaib. Bayangkan besoknya saat tanah udah mulai terang gitu ya. Di desa terpencil. Bayangin aja loh. Belasan gambar Palu Arit tergeletak di ladang yang sepi gitu. Itu jelas heboh no. Karena belum pernah warga melihat ada gambar seperti itu sebelumnya. Mereka juga nggak tahu siapa yang membawanya. Tahu-tahu sudah ada di ladang gitu. Pagi hari. Sudah tergeletak di halaman rumah mereka gitu. Dan masyarakat yang masih buta huruf itu, yang masih pikirannya diselimuti pemikiran mistikal itu, menyimpulkan, dalam bahasa Jawa terutama ya, kira-kira begini. Wah, waktunya Palu Arit turun ke bumi gitu. Wayahe Palu Arit. Di Komite Seksi Kebumen lain lagi teman-teman sekalian. Mereka itu melukis perut kerbau atau sapi dengan gambar Palu Arit. Saat kerbau atau sapi bekerja seharian, ya Palu Arit selalu terlihat, ya toh? Dan saat kerbau pulang ke kandang, ada lagunya kan itu. Palu Arit juga turut pulang gitu. Kerbau bertato Palu Arit, saya kira bisalah disebut sebagai alat peraga kampanye yang go green gitu. Sederhana, efektif, murah, ramah lingkungan. Ini gaya PKI ya. Siswoyo ini teman-teman sekalian takjub sekali saat ia menghadiri rapat raksasa PKI di Jogja. Waktu itu PKI Jogja memobilisasi seniman untuk ambil bagian lukisan raksasa gitu, boneka raksasa, patung raksasa, semuanya dibikin. Itu semua adalah pekerjaan seniman. Pada hari H pencoblosan, jadi pada hari H pencoblosan, Siswoyo dan kawan-kawan berpikir ekstra keras bagaimana di lokasi-lokasi strategis harus ada penanda visual, gitu ya. Nggak hanya pelang gitu, nggak cukup. Tapi bagaimana bikin boneka raksasa? Dan ini hanya bisa dikerjakan oleh seniman. Pemuda rakyat tentu nggak bisa, nggak punya kemampuan untuk itu. Ini hanya tugasnya lekra, terutama yang seni rupa gitu. Nah,
CDB Semarang, Sentral Daerah Besar, Komite Daerah Besar, kemudian mendatangkan seniman-seniman Jogja. Salah satunya yang terkenal itu adalah Hendra Gunawan dari Perak, pelukis rakyat. Dibantu oleh pemuda rakyat dan para akamsi di Semarang, anak kampung sini gitu ya. Seniman menyelesaikan 3 boneka palu arit raksasa selama 2 hari 2 malam. Dan boneka-boneka itu diberdirikan di tempat paling strategis di Semarang. Begitulah seni PKI Jateng memenangkan ketuanya. Memenangkan visual di masyarakat, visual tetapi masih buta aksara adalah kemenangan kampanye PKI. Selain tentu saja ya, kampanye dari pintu ke pintu oleh seluruh organisasi sayapnya. Bahkan ada loh TPS yang 3 kali 100%, istilah mereka itu aneh ya. 3 kali 100%. Jadi di TPS yang 3 kali 100% itu, di TPS itu pemilih yang terdaftar semuanya hadir. Nah itu namanya 100% pertama. Lalu semua pemilih yang hadir itu menggunakan hak pilihnya, alias nggak salah mencoblos. 100% kedua. Dan nah inilah di TPS itu mereka semua nyoblos palu arit. Nah itu 100% ketiga itu. Jadi 3 kali 100% itu istilah mereka. Ada TPS kayak gitu. PKI di Dapil Jateng berhasil merebut 10 kursi sendiri. Gitu. Gila kan itu. Hanya meleset sedikit perolehan suaranya dari target. Kan targetnya 2.500.000 toh. Dapatnya 2.300.000 sekian. Maka DNI, MH Lukman, Siswoyo sendiri, Insinyur Sakirman, nah itu sejumlah nama yang melenggang ke Jakarta, ke DPR, dari Dapil Jateng itu, mereka semua. Dan PKI juga merupakan satu-satunya partai berasaskan Marxisme yang menempatkan 39 kadernya di parlemen. Besar betul. Kenapa besar? Bandingkan misalnya dengan PSI 5 kursi, Murbatan Malaka 4 kursi, dan Akoma ini Angkatan Komunis Muda. Nah itu Acoma, Angkatan Komunis Muda itu, Angkatan Komunis Muda itu dapat cuma 1 kursi. Itu aja ya. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, jasmeramojok.co. Sampai jumpa.